Kenapa Malaysia sama-sama kita star, sama-sama Melayu, kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Malu-maluin. Saya baca berita 2 hari lalu, pendapatan per kapita orang penduduk Malaysia sekarang 13.000 US dollar. Artinya dia mendekati negara maju yang standarnya di atas 15.000. 13.000. Indonesia hari ini 4.500 pendapatan per kapitanya. Jadi terlihat bahwa persaingan antara teman-teman di sini dan teman-teman di Kuala Lumpur itu jauh sekali. Kenapa begitu? Karena intervensi kebijakan tidak dilakukan oleh pemerintah. Hari ini setiap malam ada 19,5 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Siapa mereka? Kebanyakan pasti ada perempuan, emak-emak yang berbohong kalau ditanya udah makan bu, udah, padahal dia nahan lapar karena dia ingin tunggu suaminya makan duluan, anak-anaknya makan duluan tuh. Jujur guys, saya katakan bahwa banyak sekali netizen yang membenci hal-hal yang dikatakan oleh Rocky Gerung. Banyak sekali netizen yang membencinya. Namun banyak juga orang yang menyadarinya bahwa apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung itu ada benarnya. Tadi dia katakan GDP per kapital. Kalau GDP secara keseluruhan bolehlah Indonesia dikatakan menang ya. Tapi kalau untuk per kapital, Indonesia berada di 4.500 US per tahun. Dan Malaysia itu di angka 13.000. Sedikit lagi menyentuh angka 15.000. Maka itu sudah masuk di kategori negara maju. Itu yang dia katakan. Itulah fakta yang terjadi. Bahkan dia juga menegaskan ada jutaan orang yang tertidur di Indonesia dalam keadaan perut yang kosong. Mau marah bagaimana? Mau benci bagaimana? Kalau itu sudah menjadi kenyataannya. Itulah yang terjadi. Jangan kita benci dengan hal kenyataan. Saya berpikir begini, mungkin persoalan pekerja Indonesia di Malaysia itu akan terselesaikan jika Malaysia mengubah polisi industrinya. Malaysia sudah membangun industri lebih daripada 30 tahun dan mempekerjakan banyak pekerja-pekerja Indonesia untuk industri manufaktur. Setelah lewat 30 tahun membangun industri, apakah pemerintah Malaysia terpikir untuk sekarang merelokasi industri yang memerlukan banyak pekerja ke Indonesia, dan Malaysia mulai melangkah untuk masuk ke industri teknologi tinggi atau high-tech industri. Dengan begitu sebenarnya orang Indonesia tidak perlu kerja ke Malaysia, kerja di Indonesia tapi perusahaannya punya Malaysia. Yang kedua mengenai masalah kebun. Ya. Kebun yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Malaysia di Indonesia jauh lebih besar daripada kebun yang dimiliki perusahaan Malaysia yang ada di Malaysia. Persoalannya masalah gaji. Ya. Gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia di Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak? Terima kasih, Datuk Seri. Ini Yusri ini dia lawyer ni lagi. Baik. Dan soal itu memang second phase ya. Sekarang ni kita berbila tahu tentang middle income trap, tentang industri yang teknologi rendah. Ini saya fikir menjadi di antara prioritas Menteri MITI yang ada di sini untuk mengangkat dan merubah. Tapi yang saya bicarakan soal pekerja ini masalah sekarang, mesti diselesaikan sekarang. Soal pemindahan itu akan tentunya mengambil masa. Dan untuk sekarang ini cara terbaik adalah untuk digitalize, masuk dan beberapa dasar yang proaktif untuk mengelak daripada tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum. Yang keduanya tentang kebun, atau di sini kita kan di Malaysia kita ladang. Di sini itu harus berunding dengan teliti, sebab di antara sebab mereka berpindah ke sini ataupun industri berpindah ke Vietnam dan kemudian ke China sebab kadar upah yang rendah relatif kepada
CPI di negara masing-masing. Kalau kita umpamanya naik mendadak, dia akan tentunya tidak akan menarik pelaburan ke negara asing. Jadi sebab itu hal ini boleh kita bicarakan, tapi saya tidak fikir ada penyelesaian yang segera, melainkan kita runding secara lebih panjang. Saya masalah pekerja ini saya lebih rasa terdesak untuk menyelesaikan masalah yang di Malaysia yang dianggap bermasalah dengan, bukan saja dengan Indonesia, tapi soal keadilan dan keadilan sosial. Tapi soal upah di masing-masing negara tidak boleh disamakan. Upah pekerja di Amerika, upah kerja di Malaysia, ada negara China, itu tentunya relatif to the cost of living in a particular country. Tetapi Malaysia, saya setuju, mesti berubah daripada dependency on the low skill workers, karena future kita tidak terjamin dengan tanpa kita ada anjakan dari segi industrial policy. Terima kasih banyak atas kesempatan sudah baik. Nah, ini satu pertanyaan yang sangat jenius, guys. Namun jawaban yang bagus juga telah disampaikan oleh Datuk Anwar Ibrahim, bahwa tidak bisa kita sangka lagi perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Indonesia itu milik Malaysia sangat banyak. Bahkan jumlahnya hingga ratusan hektar ya guys ya. Banyak sekali dan memerlukan pekerja-pekerja sawit dari Indonesia. Nah, perbedaannya pekerja sawit di Indonesia dan juga yang ada di Malaysia itu upahnya berbeda. Mengapa berbeda? Itu kan yang dipertanyakan. Seharusnya upahnya disamakan karena perusahaannya kan sama-sama milik Malaysia. Namun di sini dijawab dengan tegas bahwa cost on living di Malaysia dan di Indonesia itu berbeda. Ya, karena mata uangnya berbeda dan itu juga telah diatur oleh masing-masing negara. Ya, dan Malaysia sudah mengaturnya, Indonesia sudah memberikan satu kebijakan tersendiri untuk hal itu. Bagus sekali, bijaksana. Malu-maluin, Indonesia masuk 10 negara dengan upah terendah di dunia. Dalam data yang dipublish oleh Velocity Global, Indonesia masuk urutan kelima negara dengan upah minimum terendah di dunia, di mana upah minimum terendahnya berada di Kabupaten Banjarnegara dengan nilai Rp2.038.005. Bahkan nilai ini masih di bawah upah minimum terendah di Filipina dan Vietnam yang juga masuk dalam daftar negara dengan upah minimum terendah di dunia. Positifnya sih, banyak negara yang akan tertarik berinvestasi di Indonesia. Tentu, masalah lapangan kerja bisa teratasi dengan adanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang berinvestasi di sini. Tapi, nilai upah minimum ini juga berpengaruh besar pada kesejahteraan masyarakat dan perputaran ekonomi di daerah tersebut. Coba komen upah minimum di daerah Anda. Jangan-jangan UMK di daerah Anda juga rendah. Aduh, yap, betul sekali guys. Dan saya pikir pun sama ya, bahwa upah minimum di Indonesia, tapi janganlah kalian marah kepada saya guys. Karena ini adalah satu kenyataan yang disampaikan. Ya terutama di Banjarnegara, itu tidak lebih daripada 2 jutaan, bahkan tidak sampai 2.200.000 guys. Sangat kecil per bulan biaya segitu guys. Ya kalau kita pikir apa yang akan didapat, entah sampai sebulan, entah enggak ya guys ya. Kalau kita pikir sampai ke sana. Jadi begini guys ya, bahwa upah minimum yang kecil memang itu akan menarik minat investasi atau investor asing masuk ke Indonesia. Namun pada kenyataannya, itu mereka, para investor itu lebih banyak dan cenderung atau berbondong-bondong masuk ke negara mana? Ke Vietnam dan juga Malaysia. Itu kebanyakan yang terjadi guys. Memang ada juga di Indonesia, tapi jumlahnya tidak terlalu besar seperti apa yang telah dilakukan oleh Vietnam dan juga Malaysia. Sebenarnya kalau upah minimum yang paling kecil masuk 5 besar negara dengan upah minimum yang paling kecil, harusnya itu kan menarik minat investasi atau investor asing. Tapi itu mungkin tidak dibarengi dengan strategi-strategi yang mungkin membuat investor itu langsung tidak berpikir panjang masuk ke Indonesia. Tapi kenyataannya mereka malah banyak berbondong-bondong masuk ke Malaysia dan juga Vietnam. Itu kenyataannya guys. Itu kenyataannya. Kenapa Malaysia sama-sama kita star, sama-sama Melayu? Kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Rasa-rasanya tidak ada orang Malaysia datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada.
tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia. Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Masa pegawai honor kasih yang 200.000 satu bulan? Begitu komplain, ikhlas kok. Ini dulu yang penting. Ya, jadi sholat ikhlas, mengajar harus ada fee. Kenapa bisa Ustadz? Mau kita peningkatan kualitas? Mau kita belajar? Maka Malaysia setingkat profesor rektor UNM itu gajinya, kalau di Malaysia saya pernah tanya-tanya, uang Indonesia di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Kipas-kipas orang kalau satu bulan 100 juta bisa 2 istri. Umpama, ini ibu sensitif sekali. Umpama gini, coba nonton tersinggung. Lucu ya guys ya, apa yang dikatakan oleh Ustadz ini. Lucu sekali. Ya, namun itulah kebenaran yang ada. Dia memberitakan satu kenyataan dengan bagaimana ceramah dia, dengan style dia, gaya dia berbicara. Dan itu nyata, fakta adanya. Kita lihat bahwa sebagai tenaga kerja Indonesia itu banyak yang bekerja di Malaysia sebagai apapun, mau itu sebagai tenaga ahli, ya, sebagai tenaga medis, sebagai sebagai pembantu, dan banyak lagi guys ya, termasuk berdagang, banyak sekali. Namun faktanya, kenyataan, apakah hal kebalikannya terjadi? Banyak orang Malaysia bekerja di Indonesia sebagai buruh dan juga sebagai nelayan, petani, itu tidak ada ya guys ya, tidak pernah ada. Dan memang pendidikan adalah satu hal yang sangat penting. Banyak orang bersekolah di Indonesia dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya, tamat kuliah, tapi dia bekerja di satu instansi di dinas, tapi kerjanya sebagai honor, gajinya 200 hingga 300 ribu rupiah. Banyak terjadi hal-hal demikian. Dan di bawah pemerintahan Pak Prabowo Subianto udah banyak ya, udah cukup banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya masih semrawut itu sudah teratasi, termasuk korupsi-korupsi yang tertangkap di bawah kepemimpinan era Pak Prabowo Subianto ini. Kita patut bangga dan juga memberikan aplaus besar kepada Pak Prabowo beserta jajaran. Berharap untuk kedepannya ada perubahan yang jauh lebih baik lagi, lebih meningkat lagi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu doa saya selalu guys. Jangan ada berpikir saya membenci negara saya sendiri dan membanggakan negara Malaysia. Saya ingin negara Indonesia dan Malaysia itu berjalan berdampingan untuk bergerak maju bersama. Itulah harapan saya selama ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.